ya. Keduanya sama-sama aman. Juga Skylar di top lane dan Cadera ambil yang bottom lane tadi. Ya, tapi lebih serem kalau kita melihat Cloud kalau jadi ya. Karena bisa blessing duet juga langsung ke belakang. Yap, dan bahkan kali ini ada combo-combo dari sisi power yang membuat dari Versik agak sedikit terhambat. Backupan sudah mulai dilakukan final slash untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Gig. Tapi nampaknya Last Insanity diaktifkan, namun ada Hard Guard yang langsung cover up terhadap sosok dari Versik. Gak berhenti dari situ karena blessing duet. Dari seorang Skylar mencoba untuk mengacak-acak apa yang sudah dilakukan oleh Gig Fam. Mencoba untuk mundur lagi, namun Skylar masih belum berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan untuk RRQ. Wow, ini dia Source Spell yang keluar lebih banyak dari Geek Fam. Keuntungan untuk RRQ hanya mengandalkan satu buah hard guard dari Clay. Mereka masih bisa mundur dengan aman. Ya, dan ini purple buff yang selalu tidak aman juga bagi Pam. Ditempel terus-terusan. Dan pada akhirnya ya, kita melihat levelnya juga tertekan buat Rey-nya. Gak bisa kemana-mana dan mau gak mau harus fokus untuk bisa bermain 4 atau 5 bahkan sementara. RRQ Hoshi mereka bisa split. Ya, ini mungkin satu power ya yang bisa dibilang keunggulan dari RRQ sendiri. Untuk match up dari splitnya ini nggak ada so far, Om. Iya, tapi jangan lupakan mungkin untuk faktor Aboy sendiri ya. Karena Aboy dari tadi dengan random roundnya juga ini bisa nge-backupin di belakang. Mungkin di awal gak terlalu terlihat, tapi nanti lambat laun waktu masuk ke mid to the late game, dia akan cukup powerful, apalagi punya pasif. Oh, 4-1 yang bagus banget RRQ. Lihat bagian bottom lane-nya. Mereka coba dapetin inner turret selagi turtle-nya pun mereka setup. Yap, ini harusnya inner turret hancur sih. Dan akan menjadi perfect turtle kah, tapi Don mencoba melakukan adanya sedikit screening out juga. Tapi bermain sendirian, Flicker karena belakang diselamatkan dengan hard guard, tapi lihat bagaimana kali pada Slash mengembalikan keadaan, tapi tidak dengan waktu yang lama karena Baloiski berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahannya. Detonas welcome, tapi Nadaram sudah melakukan ada yang keberap di mana Aboy Skylar di arah belakang, dan Versiknya pun masih bisa bertahan. Dan Skylar memberikan dealing damage lagi. Finn berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan walaupun kini sudah diamankan oleh Luke, dan bahkan double kill. Luke yang bakal cuma dikejar dan 1 poin kill tambahan akan dibalaskan oleh RRQ Hoshi. Wow, pertukaran lagi-lagi yang dilakukan oleh Geek Fam dan Turtle kembali di setup oleh Ray. Sayangnya ada Skylar juga yang melihat pokingan damage dari Skylar. Ini udah nggak boleh dianggap remeh lagi. Benar, karena dia tadi cukup free hit juga di bagian belakang. Lagi-lagi, Cloud Angela. Oh, Ray-nya bakal coba untuk dikejar, dan bahkan Ray tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Satu buah keputusan dari Skylar dengan cover up dari Clay pula berhasil untuk bisa menumbangkan sang jungler dari Geek Fam. Tapi Don gak akan ngasih space yang sama dikejar untuk Cadera yang bakal coba dikejar. Final slash-nya tidak connect, tapi ada Finn yang sudah mulai hadir pula. Cadera bertahan, Wacan pun tidak membuat dari Caderanya bisa bertahan lebih lama lagi. Dua kejadian di waktu yang hampir sama, bahkan mid-nya mereka kan dapatkan juga pressure dari RRQ terlalu kuat. Ya, ini depan bisa ditabrak, RRQ belakangnya bisa dimainkan juga tadi. Jadi Geek Fam mereka harus mengatur tempo permainan mereka, jangan sampai terbawa. Karena kalau kita melihat bagaimana item dari Balo juga masih hanya dengan 1 dominant size. Dia butuh 1 item defense lagi untuk bisa nge-up buat primal rate-nya. Iya, Purple bahkan buff lagi. iya, dapat Sparkle buff juga. Iya. Oke. Ini masalahnya Skylar overfed loh. Perbedaannya sama Nathan yang hanya tumbang 2 kali sebetulnya dari gold lane-nya. 2000 gold, Om. Ya, ini udah lengkap juga ya buat Cloud. Kita tahu bagaimana item dasar untuk attack speed sendiri, Corrosion, Demon Hunter Sword, Golden Staff yang memang sudah selesai. Dan kali ini ya split push bisa jadi salah satu jawaban buat RRQ. Kalau memang mereka mau bermain front to back, mereka bisa coba untuk mancing dengan adanya Versik yang memang sudah tebal juga pada dasarnya. Mungkin memang konsepnya yang penting gak ada netherrealm aja ya. Betul. Kalau memang mau main tim fight jangka panjang. Dan untuk split push-nya ini jujur berat banget sih untuk Geek Fam. Mereka kalau memang mau mengutus 1 orang, mungkin kayak Cadera sih matchup yang paling oke. Dari tadi Caderanya dikejar-kejar, tapi Skylar Sakit banget. dan bahkan kali ini blessing duet mega kill diamankan oleh Skylar. Harkat berhasil untuk bisa meng-cover up, tapi di sisi lain Caderanya hilang, dan bahkan Ray tidak bisa bertahan lagi. Skylar tidak terhentikan, dan Luke-nya bakal coba untuk dikejar, masih bisa mundur, tapi Skylar hadir dari arah samping. Tertarik lagi dari Shadow Stepin. Rico, dan bahkan 1 buah kalkulasi yang begitu matang. What a movement dari Skylar. Permainan Battle Mirror Image dari Skylar yang sangat-sangat sempurna. Ini dia alasan Cloud dari Skylar sering banget di respect ban. Iya, udah makan dengan item yang sudah mumpuni banget. Dia bisa siap kapanpun ini untuk bisa selalu masuk tim fight dan menangin. Bahkan dari match up-nya sendiri tadi dengan Skylar plus 1 hero, Angela, sudah lebih daripada cukup untuk mengacak-acak pertahanan Geek Fam. Oke, 5.000 gold kali ini. Angka yang sebenarnya di menit ke-10 terbilang ya lumayan, tapi nggak sampai besar banget. Karena 1 buat team fight aja, apalagi dapetin Lord nanti bisa ngebalikin gold. Tapi untuk Lord sendiri, ini pressure dari RRQ-nya nggak bisa ditabrak sama sekali loh. Dan seperti apa yang Owo bilang, kalau Cloud ini
Walaupun dalam keadaan tertekan match up-nya juga susah, dia bisa dapetin space kayak begini, lihat. Ya levelnya udah nge-out level semua pemain dari Geek Fam. Oke, tapi sepertinya fight sudah mulai coba untuk dihempaskan oleh Finn. Wild Charge yang dibuka hanya untuk bisa menzoning saja pemain-pemain dari Geek Fam. Membeli waktu juga, Lord didapatkan secara free. Untuk pushnya sebenarnya Nathan ini high ground defender yang kuat banget loh sekarang. Betul. Lord itu kayak sebentar banget nanti di-clear sama Nathan. Ya, tapi mungkin untuk Caderanya sendiri harus hati-hati banget kan. Tiba-tiba di sampingnya dia bisa ada cloud blessing 2. Dia Dan wild nggak charge. bisa, betul, dan itu kan sangat-sangat susah juga untuk bisa di-cancel. Purify ada buat Skylar. Untuk menghindari mungkin efek stun yang bisa diberikan. Jelas ada siap juga kapanpun dibutuhkan. Ini tinggal strategi dari RRQ, apakah memang mau 3 lane push. Bahkan ini vision dari Finn. Sekarang Finnnya nggak gampang dipunish. Dia punya immune. Ray nggak bisa langsung all in. Immortal lagi. Konsil, Oke, Konsil. Terdengar kali ini Blazing 2 terwacar. Tidak mengenai ke arah siapapun. Hardguard mencoba untuk melakukan recoverable. Loiski dipaksa untuk mundur dan belum ada yang tumbang sejauh ini. ya banyak sekali source yang terbuka. Ada Heartguard, Purifier dari Skylar pun bersama dengan Wild Charge. Dan flickernya Finn, tapi masih aman sih. Oke, Final Slash. Mencoba untuk membuat dari Luke sedikit out of position. Di mana inner turret yang sudah menjadi target dari RRQ berhasil juga untuk dihancurkan di 3 lini yang berbeda. Lord masih berdiri, masih berjalan di arah top lane. Walaupun masih Lord yang pertama, tapi cukup berbahaya untuk Geek Fam. Tapi ini defense-nya kuat sih harusnya ya, ada Nathan. Kecuali kalau tiba-tiba memang ada gerakan yang mendadak ya seperti Wild Charge Flicker, tapi untungnya memang sudah dipakai tadi di bagian bawah sehingga Geek Fam mereka tidak terlalu khawatir lagi. Ya sejauh ini memang tempo dari RRQ tidak pelan sama sekali. No flash. Lagi-lagi membuat dari Luke-nya sedikit out of position di mana Flicker sudah dipaksa untuk keluar dari Luke. Oke, satu bait dari spell yang cukup baik. Tapi so far masih tertahan ya. Walaupun dari segi goldnya tetap up terus untuk RRQ. Yang tadi kita tahu 5.000 gold, sekarang menuju ke angka 7.000 gold. Pressure-nya pun masih ada. Mereka akan bermain di setengah vision dari mapnya. Zona yang dibuka oleh RRQ ini nggak main-main. Ya dari Geeknya mungkin mereka harus lebih bersabar menunggu ya. Untuk positioning terutama berikan kepada Cadera ini agar bisa dapetin free shot dia. Ini Skylar juga gerakan-gerakan kejutannya banyak banget ya. Iya sih, pokoknya ada vision aja. Di mana Ray berdiri, di mana Balue berdiri. Ketika terlihat, ya itu Skylar akan berani banget. Ya, dan itu yang terjadi. Dia berani nge-poke dengan dia belum tumbang sama sekali, ini membuktikan bahwa Skylar super safety. Iya. Dan itu gak di babysit loh tadi. Nggak. Memang dia ditinggal lebih ke, ya harassment dilakukan kepada Geekfam, tapi untuk mencegah biar Ray-nya ini ketinggalan dari posisi levelnya dia. Dari build itemnya juga, wow itu goldnya cukup jauh ya. 4.000 selisih bahkan dengan full item. Sudah diambil oleh Skylar. Dia tinggal ganti sepatu aja nih. Sepatu dan ya dengan mechanical ganti emo, winter mungkin, wind of nature itu bisa jadi pilihan juga. Tapi kalau ngomongin soal defensifnya Nathan nih, beli kristal juga udah jadi nih Om. Yang baru jadi ya. Memang itu adalah item yang termahal juga. Tapi gak ada item-item defense yang bisa buat dia selamat. Wind of nature tadi belum ada. Ya dia lebih fokus ke damage-nya ya, daripada ke safety-nya. Dan ketika setup lagi dilakukan oleh teman-teman dari RRQ seperti biasa Finn yang akan mencari informasi. Yap, dan sepertinya tidak ada kontes ya. Free untuk Lord. Yang kedua untuk RRQ kali ini Lord yang sudah enhance. BS turret lumayan terancam sebetulnya. Iya. Tapi untuk Lord yang tadi memang dari Geeknya mereka nggak boleh terlalu keluar juga ya. Karena secara level mereka tertinggal. Kalau sampai mereka kalah juga di peraduan dari Lord, ya mereka bakal langsung bisa hilang dari base-nya. Dan lagi-lagi untuk invade yang dilakukan RRQ Hoshi ini nggak berhenti sama sekali. Buff tidak akan diberikan juga, dan lihat bagaimana pemain dari Geek cukup sulit ketika mereka mau melakukan engagement. Ya udah ganti sepatu sepertinya ya. Yep. Windtalker terjadi juga. Untuk trillion pushnya sebenarnya nggak terlalu bagus sih, nggak berjalan sesuai dengan rencana karena atasnya sedikit terlambat. Tapi ya balik lagi, clear semua wave dari laning itu bakal berdampak lagi di Lordnya ketika sudah masuk. Ini ngandelin Nathan banget nih, Nathan tunggang bakal susah banget buat defense dari Geek. Oke, Tropi kah? Entropy? Udah mulai ditabrak perlahan-lahan juga. Lord sudah mulai charge in terhadap satu buah base turret yang berada di arah atas. Namun Baloiski sudah menerima lagi damage yang begitu menyakitkan. Dipaksa untuk mengundur dan mengeluarkan satu buah flicker. Dan 3 base turret sudah berhasil dihancurkan. Defensif yang kurang maksimal memang Lord belum bisa endgame, tapi setidaknya 3 base turret secure. RRQ hampir 10.000 gold split. Skylarnya, Makan aja damage dia bisa kabur. Aman sih memang, belum ada BMI. Dan mereka nggak mau mundur. Oh, Konsil terdengar kali ini bakal ada serangan kejut kah? Satu wave minion di arah tengah bakal coba untuk dimaksimalkan, namun ada satu Last Insanity dipaksa untuk bisa mengusir bodoh pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Tapi wajar! Nyakonek berhasil untuk bisa mendapatkan multi target dan blessing duet dari Skylar dengan belakang. God lagi bisa diamankan pula. Dan bahkan Luke bakal dikejar. Mencoba untuk bertahan sekuat tenaga di mana Geek
wave. Nominion. Berkocar-kacir untuk mundur dan tidak ada wave yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi. Wow, thanks to Aboy dengan pasif yang masih banyak, respawn time yang sangat cepat, akhirnya Aboy masih bisa nge-defense lagi. Ya, dan jangan remehkan kekuatan Nathan juga di sini karena setiap saat kalau memang kalah team fight, ada kesempatan untuk bisa menemukan one straight push. Iya. One straight balasan ini yang paling mengerikan kalau kita berhadapan dengan Nathan. Metode lurusnya ya Om ya. Iya. Straight push dari mid kayak memang sih untuk ngancurin objektif, entah itu netral ataupun kayak turret, itu cepet banget Nathan. Entropinya dan theory of everything. Ini yang bikin dia powerful banget. Dan ya kita akan sedikit melihat untuk replay tadi. Dimana ya terlalu dalam seperti tadi untuk RQ sendiri. Agak ditarik tapi memang dari Aboy-nya juga yang punya efek pasif ya. Sehingga meskipun dia tumbang hanya dalam 3 second kembali bisa join untuk melakukan team fight. Dan terlalu dekat juga masih dengan base-nya tanpa minion. Sama itu waktunya tuh memang pas banget spawn minion dari Geek Fam Om. Makanya tadi minionnya akan kedorong sedikit demi sedikit, nggak masuk di lingkarannya base. Ya sekalian nggak bisa fokus objektif. Ya, tapi dengan hilangnya base turret yang dipegang sama Geek ini mereka agak sulit untuk bisa keluar apalagi untuk mengkontes dari Lord. Dan Lordnya memang akan spawn sebentar lagi. Sebenarnya ada 2 opsi buat RRQ adalah mereka bisa nunggu evolve atau mereka bisa try lagi sekali untuk dapatin enhance dan mungkin end the game. Oke, gimana dengan Geek Fam-nya Om? Defense kah? Dia Di punya Nathan? sebenarnya mereka punya Nathan, mereka bisa kalau mau memang coba ya, tapi aku prefer defense dulu sampai kalau evolve Lord, yes mungkin bisa dikontes. Tapi kalau masih di enhance seperti ini agak beresiko. Oh, Bahaski gagal mendapatkan Skylar yang justru dirinya terkena Final Slash Queen. Waduh, Vin. Dari arah belakang, Wajar Cekone kedua ke arah zona Cadera, Blazing Blade dari arah belakang. Dengan ada hardgun juga di dalam tubuhnya membuat dari Skylar semakin unstoppable. Battle Mirror Image mencoba untuk melarikan diri Cadera, terlebih Cadera. dahulu, tapi Cadera akan menjadi target Queen of Nature. Sudah mulai diaktifkan, tapi Versiknya tidak terselamatkan. Bertukar nyawa, tapi Luke membakar dari lini paling belakang. Clay-nya pun akan menjadi target, tapi dengan Advance lagi-lagi membuat dari Luke-nya tidak lebih aman, tapi Skylar bertahan sepatu belakang, tapi tidak dengan waktu yang lama di mana Ray berhasil untuk bisa mendapatkan 1 buah shutdown terhadap Skylar. Look-nya masih terus menzoning Don yang dibakar terus-terusan bersama dengan Vina. Ancaman terbesar ada di Luke. Wow, ternyata untuk tim fight-nya yang keluar sebagai pemenang adalah Geek Fam dan gold swing-nya cukup Buset. jauh dan cepat banget. 6.000 plus-nya tadi buat Geek Fam. Dan Itu dia. 9.000 ke 3.000. Mungkin targeting Om. Kita melihat di mana memang semua mata dari RRQ fokus ke arah Cadera. Namun Luke-nya membakar posisi dari Versik. Iya. Versik yang nggak bisa tahan sama true damage dan akhirnya bisa di shutdown duluan. Ya, dan kali ini tanpa kehadiran Skylar juga ya. Ini untuk damage dealer-nya nih sekarang. RRQ Hoshi mereka bakal cukup kelabakan. Apalagi masih ada Aboy. Wah, Finn ditarik. Shadow Stampede mencoba untuk membuat dari Finn mulai terkena poking damage pula. Flicker dipaksa keluar. Detonas welcome menuju ke arah seorang Luke-nya, tapi lihat Cadera. Damage-nya sudah bisa tidak lagi dibendung dan bahkan Blazing Blade sudah mulai dibukakan dari arah belakang. Dan bahkan Ray dengan satu lagi pergerakan Retribution yang on point berhasil juga untuk bisa mendapatkan Lord milik dari Geek Fam. Donnya pun meledak. 2 member dari RRQ harus hilang. Wow, ini nahan banget sih. Skylar-nya juga dari tadi emang ya udah dapetin space yang lain lagi. Ya, satu inisiasi yang di-react dengan sangat baik sekali tadi dari Geek Fam karena terlalu terfokus ke Cadera yang ternyata mengakibatkan juga cukup banyak pemain-pemain RRQ yang tumbang dan bahkan dengan Lord yang sudah langsung diambil lagi oleh Geek Fam. Gold swing. Wow, ini seperti membalikan telapak tangan Om. Langsung secara instan 10.000 bahkan lebih tadi. Iya. Yang sekarang sudah dipegang Geek Fam 2.000 bahkan. Oke. Dan RRQ mereka harus bisa defense. Memang sebentar lagi masih ada Dawn dan kemungkinan bisa di defense asal tidak kayak kepik duluan. Oh, ini juga Versiknya lihat. Stacknya udah hilang. Skylar. Dan bahkan Skylar bakal coba untuk ditabrak lagi. Aboy menghilang. Mencoba untuk mundur perlahan-lahan. Dan Geek Fam dengan ini satu pergerakan menuju ke depan. Detonas welcome yang connect menuju ke arah seorang Paloyski. Tertinggal sendirian dan tidak bisa diselamatkan. Terlalu terburu-buru. Geek Fam akhirnya punishment ketika mereka fokus terhadap Skylar on Lord-nya jadi terbilang kurang maksimal. Ya, apalagi tadi Aboy juga tumbang ya. Meskipun memang dia punya pasif, masih bisa untuk kembali respon dengan cepat. Tapi butuh waktu untuk bisa jalan. Ada traveling time. Jadi reset pastinya untuk kedua tim ini. Tapi satu yang bisa kita lihat. Bagaimana Geek Fam, kesabaran mereka sepertinya ini sudah mulai membuahkan hasil. Kelihatan ya. Ya, mereka sabar banget, mereka nunggu. Meskipun mereka tahu Cadera bakal difokus, mereka bakal fokus untuk bisa melindungi dia. Atau ada trade yang bisa dilakukan datang dari Luke. Exportnya yang dari tadi memang sangat mengganggu. Oke, namun RRQ mereka coba untuk mencari kesempatan Final Slash. Oke, 2 orang yang sudah menjadi target. Netherrealm lagi-lagi mencoba untuk menyelamatkan rekan-rekan dari Geek Fam. Tapi Blazing Blade belum bisa mendapatkan 1 poin kill lagi tambahan untuk RRQ Hoshi. Tapi lihat Donnya tidak terfokus Cadera untuk dong. Cadera. Oh my God. Dan bahkan harus ditumbangkan. Versi kehilangan Immortal
Rizky. Oh, cukup sakit damage dari Baloy. 2 member yang harus hilang ditukar dengan Cadera. Namun kali ini RRQ mereka harus mulai gerakan mundur. Mereka kalah jumlah dan banyak sekali source-nya sudah terbuang. Ya, ini tetap harus berhati-hati dengan Aboy juga yang punya power, apalagi dengan tim fight kumpul seperti itu. Ghost Bursters akan bisa memberikan damage yang sangat maksimal. Satu gold lane ditukar dengan Roamer dan juga EXP lane. Dengan posisi kalah kuantitas, RQ Hoshi mereka mungkin bisa sedikit lebih bersabar dulu di belakang menunggu pemain-pemain mereka kembali respawn. Oke, namun mampukah Sang Raja bertahan kali ini dari gempuran Geekfam ID? Dan dengan adanya Aboy juga ya, mengawal satu wave di arah tengah. Versik sudah mulai hadir. Dan apakah ini akan menjadi one straight push? Karena lihat bagaimana Detonas welcome. Di cover up lagi dengan yang last hit tadi di arah belakang. Dipisahkan Skylar-nya. Skylar mencoba untuk mundur sekuat tenaga, tapi Versik yang tidak terselamatkan. Dan bahkan base-nya menjadi milik dari Geekfam.